wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Supardiani kembali kita membahas yaitu pembelajaran kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini kita disuruh yang pertama yaitu membuat atau menceritakan gambar, ya, menceritakan gambar. Setelah itu membuat gambar ilustrasi serta tentang alat gerak pada hewan. Itu ya. Ada dua pembelajaran. Nah, pertama kita membahas dulu tentang yaitu menceritakan gambar. Nah, silakan kita amati dulu. Nah, kita amati dulu gambarnya. Ini. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Nah, seandainya ini tidak ada ceritanya, kita bisa menceritakan pada gambar ini kita tuliskan, membuat kalimat sendiri. Namun di sini ada contohnya, kita coba amati. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat, oh dia ada Pak Rudi, ini ada Edo, terus ada kelincinya banyak, kandangnya pun luas. Bener ya ceritanya ya, karena cerita ini berdasarkan dari gambar. Nah, kemudian juga gambar ini juga sama. Kita lihat gambarnya, oh kelincinya masih banyak, ini lagi ngapain, lagi ngasih makan. Makannya apa ya kira-kira. Nah, kita bisa ceritakan Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Nah, mereka ini lagi ngasih makan kelinci nih, ada rumput, ada wortel. Nah, ya, kita bisa menceritakannya dengan menggunakan bahasa yang benar. Tuh. Nih, cerita yang ketiga, gambar ketiga, lihatlah. Kelincinya lagi ngapain itu? Edonya kira-kira senang atau tidak? Nah, bisa kita ceritakan, Edo sangat senang. Edo tertawa, kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudina. Ini Edo sedang ketawa, bukan menangis ya, tapi ketawa. Nah, kelincinya pun sepertinya mengajak bermain. Nah, ini makanya eh, sama, sesuai dengan gambarnya. Ini gambar yang terakhir, Edo dan kelinci. Kelincinya lagi ngapain nih? Lari. Edonya kok ikut-ikut kayak lari kelinci? Nah, coba kita amati. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Edo menirukan gerakan. Ah, menirukan. Oh, ternyata seperti ini menirukan. Tuh ya. Lanjut. Nah, di sini ayo berlatih. Ini buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu eh, gambar hasil pemikiran kita sendiri ya. Oh, aku pingin gambar apa nih? Gambar kucing. Oh ya udah, berarti anak adik-adik buat gambar kucing ya. Bukan gambar kucing nanti jadinya burung. Oh, jauh bener ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya cara membuat gambar ilustrasi. Gimana caranya? Nah, yang pertama itu gagasan. Apa gagasan? Nah, ini gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Gagasan. Gagasan itu rencananya apa sih, kita membuat apa, rencananya itu apa, membuat kelinci, gambar kelinci kayak tadi, apa mau gambar kucing atau ayam ya, tapi sesuai dengan gagasan kita itu. Berikutnya yang kedua,
Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang akan dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, sketsa itu adalah gambar yang belum diwarnai. Nah, contohnya kalau adik-adik gambar pertama pakai pensil, nah belum diwarnai itu namanya sketsa. Nah, kalau gambar sketsa itu sesuai dengan objek. Maksudnya objeknya itu tempatnya sesuaikan. Kalau pada buku gambar ya berarti objeknya ya dikira-kira sesuai pada buku gambar ya. Tuh, tidak tidak sesuai dengan ukuran aslinya nggak apa-apa. Contohnya kita mau gambar eh, kambing nih, kambing kan besar tuh. Nah, nggak mungkin pakai buku gambar yang gedenya sama kayak kambing. Nah, kita kecilkan sesuai ya, kita ukurannya kita sesuaikan aja sendiri. Berikutnya yang ketiga itu pewarnaan. Pewarna sesuka kalian atau sesuai dengan warna aslinya benda tersebut. Nah, warna itu bisa dari cat air, cat minyak, pensil, spidol, dan lain-lainnya. Banyak pokoknya. Nah, adik-adik boleh dengan sesuka hati memberi warna, tapi yang bagus ya, jangan jangan asal-asalan. Nah, ini ini ada media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar. Ini untuk menggambar. Kalau adik-adik sering pasti menggambar, ada yang pakai kanvas, ada yang pakai kertas HVS, ada yang pakai buku gambar, ada yang pakai kertas A3 dan lain sebagainya. Itu pasti pakai kertas ya, jangan pakai pasir gambarnya. Berikutnya media pewarna. Pewarna tuh banyak, kayak tadi udah kakak sebutkan, yaitu pensil warna, cat air, terus tinta dan lain sebagainya. Banyak lah. Adik-adik boleh menentukan sendiri. Tuh ya, di sini ada ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks tema gambarnya. Nih, tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Oh, kira-kira gambar hewan kesayangan kalian itu apa? Kalau punya hewan kesayangan kalian kucing, umpamanya di sini. Oh, berarti ini gambar kucing. Kucing lagi ngapain? Warnanya seperti apa kucing? Nanti dibuat teksnya. Kucing adalah hewan kesayanganku. Kucingku aku beri nama si Manis gitu. Bulu Manis sangat halus sekali. Warnanya pun sangat mencolok. Dia sangat lucu dan menggemaskan. Tuh, boleh ya. Gambar ilustrasi ya kayak tadi, gambar-gambar sketsa tadi itu diwarnain. Ya seperti adik-adik gambar pada buku gambar pada umumnya. Tuh ya. Berikutnya, ayo mencoba. Nah, ini adik-adik disuruh menceritakan dari gambar-gambar yang sudah disediakan. Contohnya nih, gambar pertama nih menceritakan tentang apa nih? Ada induk kelinci, ada anak-anak kelinci. Lagi ngapain sih mereka? Apalagi berlari, apalagi gimana? Nah, ceritakan ya. Ini juga diceritakan dari gambar ini. Adik-adik ceritakan. Contohnya tadi pada eh, di atas itu ada contohnya tadi yang tadi. Berikutnya eh, gambar ketiga nih, berarti ada 3 gambar ya. Tuh, lanjut ya. Nah, ini adalah pembelajaran yang kedua, yaitu tentang organ gerak pada hewan. Nah, hewan yang di sini kita bahas adalah hewan apa kira-kira ini? Kerbau? Oh, bukan kerbau, tetapi kelinci. Tuh. Lanjut ya, perhatikan organ gerak pada kelinci. Nih, nama organ gerak. Organ gerak kaki,
fungsi kaki, ini fungsinya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, itu fungsi kaki. Nah, kalau punya fungsi tangan kalian untuk apa? Tuh, pasti tahu kan? Terus fungsi jari pada tangan kalian fungsinya untuk apa? Untuk menggenggam, untuk menerima, untuk menggapai benda yang tinggi, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada eh, tugas. Tugasnya itu berdasarkan nama hewan, ya, nama hewan. Terus nama organ geraknya apa? Kalau kelinci tadi bergerak meloncat-loncat. Kalau meloncat-loncat pakai apa kira-kira? Pakai kaki. Terus kalau cacing, nah cacing itu nama organ geraknya apa? Kulit. Nah ya, kulit fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Tuh, melata. Tuh fungsi cacing. Dia bergerak melata. Berikutnya kalau umpamanya di sini kambing. Oh, kalau kambing, hewan kambing nama organ geraknya adalah kaki. Fungsinya kaki untuk apa? Untuk berjalan, untuk berpindah tempat dari tempat ke satu tempat yang lain. Tuh ya. Dan pokoknya sesuai dengan untuk mereka ini bergeraknya pakai apa? Ya, apakah sayap, apa pakai kaki, apa pakai eh, kulit atau pakai apa, itu dijelaskan fungsinya untuk apa fungsinya, nama organ geraknya apa, kayak tadi ya. Bapak rasa cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang membuat gambar ilustrasi, terus menceritakan gambar cerita atau gambar cerita, lalu yang kedua yaitu tentang organ gerak, nama organ gerak pada hewan dan fungsinya. Tuh.